Tabea Dagodagong Pomberata. Salam. Silakan kepada rombongan dari pihak laki-laki, sejumlah 7 orang yang telah tiba di tengah-tengah keluarga di sini, dan kami persilakan orang tua dari pihak perempuan bersama keluarga untuk mengambil tempat duduk mendampingi tamu-tamu yang telah tiba di tengah-tengah kita. Dalam kasih Tuhan, saya mengajak kita sekalian menaikkan puji dan syukur untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan atas pertemuan yang penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Pada Godagong Pomberata, Rika Donde Dondeng Koro, Pailau di Popadonco Impue, Anu Beree Kapusanya, Pirayang Katuwuta Sandeme Pai Sandeme. Saat ini kita menyambut kehadiran Bapak dan Ibu rombongan dari jauh. Tepatnya dari Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebuah kota kecil terletak di tepi Danau Poso. Pertemuan yang penuh sukacita ini kita akan awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Dona Pindongo, Sarjana Teologia, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Di tengah kebahagiaan dan sukacita pada petang hari ini, perjumpaan bersama dengan keluarga yang dari Kota Sangele, Tentena, Sulawesi Tengah, bersama dengan keluarga Bapak Yohanes di tempat ini. Kami datang menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, karena kami percaya peristiwa ini bisa terjadi karena perkenaan dan seizin Tuhan. Di dalam kasih karunia-Mu Bapa, Kau sudah mempertemukan kedua belah pihak keluarga ini, dan kami akan bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi rencana kami pada petang hari ini, yaitu melangsungkan acara pertunangan antara kedua anak kekasih kami, yaitu Arung Sangkalia bersama dengan Saudari Esther di tempat ini. Maka kami mau mengawali acara ini dari persiapan sampai dengan pelaksanaannya sampai dengan selesainya di dalam pertolongan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau hadir di dalamnya, dan Engkau menyertai dan memberkati semua yang boleh ada dalam suasana sukacita ini. Sertailah ya Tuhan dari awal sampai dengan berakhirnya, sehingga acara yang kami lakukan benar-benar berjalan di dalam rancangan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan memberkati kami semua. Dan inilah doa permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat kami. Kami membawa doa kami. Tondanya Dame Pamongoka. Selanjutnya kita akan menyambut tamu-tamu kita dengan suguhan pinang siri. Dalam adat istiadat Pamona Poso atau suku Pamona Poso, untuk menyambut tamu-tamu penting yang datang di rumah kediaman kita, maka kita akan menyuguhkan pinang siri, pengganti teh dan kopi. Karena konon pada zaman dahulu kala, orang tua kita yang hidup pada zaman itu masih sulit untuk mendapatkan gula, kopi, dan teh. Mereka menggunakan pinang siri, daun siri, kapur siri, tabako untuk disuguhkan kepada tamu-tamu undangan. Dan
Hal ini masih terus dilakukan temurun sampai pada saat ini. Karena kita sudah berada di zaman yang semakin berkembang, hampir-hampir kita tidak pernah nyirih makan pinang dan sirih. Boleh juga kepada orang tua yang ada di sana, supaya kita bersama-sama menyatakan cinta dan kasih, menyambut kehadiran tamu-tamu yang telah tiba di rumah kediaman ini. Wa ine wa papa anu kutubunaka, ribong kondaya pai rikalau kandaya, baramaya mo kami anu didadu rikare ese idameo asirikomi papa pai ine. Jakojo tina kondayami, rata madadu kami. Dalam rasa bahagia dan penuh kerendahan hati, kami akan bertanya, sekiranya boleh tahu, apa maksud dan tujuan Bapak Ibu datang mengunjungi kami di tempat ini? Pada kesempatan ini izinkan kami akan memakai bahasa adat sesuai adat. Tabea, Tabea, madago-dago bomberata di Jakino Biasi, senang bertemu di tempat ini. kita lau ri popadonco impue, Kita ada dalam keberkatan Tuhan. anu mampun ini kamu katubuta, mawai roso don dekoro, tapuli bomberata di Kino Biasi. Yang telah menuntun memberi kekuatan dan kesehatan kepada kita sekalian sehingga dapat bertemu di rumah ini. Iroro di Peoasi nono linja mami. Saya baru saja bertanya tujuan kehadiran dari Bapak Ibu tamu undangan, tamu-tamu kita yang terhormat. Karata mami rikare SCI banyak podo molingkona biasa. Kedatangan kami, kedatangan mereka di tempat ini bukan hanya bertamu biasa. Baikanya re nono linja anu mokenta pai ada, maka me patonga ripo rengko banjara ada angkaraja di tanah poso. Tetapi ada maksud khusus. Hanya dengan melihat kehadiran mereka dengan menggunakan busana adat Pamona. Ua kainceenya daku payonto ori kita todoka anak anu bea di karesi. Oleh sebab itu, mereka akan menyatakan kepada kita perempuan, Kami sei mai mawawa peoa. kami ini datang membawa bungkusan sebagai tanda untuk meminang putri tercinta dari keluarga ini. Peoa sei lava kemainya. Pinang ini sangat jauh asalnya. Cemo ongkari ana anu ri sombori mami. Cemo ana anu tuama anu mampotoo itu Arung Wiratama Sangkalia SDK SIK, Yaitu pinangan yang berasal dari anak kami, Ibtu Arung Wiratama Sangkalia STK SIK. ana sei para tumpu ana sei CMO dakuto ripetu bunaka papanya CMO Kombes Polisi Purnawirawan Dr. Felix Bostan Timus Sangkalia MS. Pai inanya
anu mampotoo Sesi Kristina Darmawati Mapeda SH MH. Arung adalah seorang anak muda yang gagah perkasa, putra dari Bapak Felix Sangkalia yang nama lengkapnya tadi telah disebutkan bersama Ibu Sesi Mapeda. Dalam keluarga kami di Sulawesi Tengah, kami mengenal keluarga ini, keluarga Sangkalia Mapeda. Anu natinakon daya ana anu tuama bara i arun sei jemo anata anu wea anu reeri rabanua sei. Yang dimaksudkan oleh anak Arung yang akan dipinang adalah anak gadis yang ada di rumah ini. Jemo ana bara makumpu anu mampotoo Esther Widya Putri Arianti, ya, daku walintoo Esther Widya Putri Arianti SH. Iya, yaitu anak gadis kita yang bernama Esther Widya Putri Arianti SH. Ana sei papa ana sei daku toori petubulaka sira papa Kombes Polisi Yohanes Triantos SIK pai ine anu mampotoo daku toori petubulaka Widiasi Susanti. Ananda Esther adalah putri dari Bapak Kombes Pol Yohanes Rianto bersama dengan Ibu Widiasi Susanti. Mevali me patongawa mo nonolin jamami kajela mami sei mo kami mai mawawa pewa mevali sei pewa laku tonju riuna ri papa tumpung korong. Dengan demikian jelaslah bagi kita keluarga perempuan maksud kedatangan dari orang tua yang telah datang ini, yaitu membawa pinangan yang akan diserahkan kepada ayah dari Esther. Bapak dan Ibu, kita menyaksikan Ketua Majelis Adat dari Kelurahan Sanggele sedang membuka kain di mana di dalamnya ada bungkusan. Tunjuk di papan. Ya. Di papan. Iya, ini pinangan dari anak cucu kekasih kami Arun. Saya menserahkan kepada Bapak. Kita baru saja menyaksikan penyerahan bungkusan pinangan dari Ketua Majelis Adat Kelurahan Sanggele, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, diterima langsung oleh ayahanda dari Esther. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Marsetio Joko Purnomo. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Shalom, selamat sore
Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam masa atau saat-saat yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya atas nama keluarga Bapak Yohanes Rianto, saya adalah adik dari Ibu, berkenan untuk mengucapkan datang di rumah ini. Puji Tuhan, di hari yang berbahagia ini kita berada dalam suasana yang cerah, suasana yang sungguh luar biasa. Saya yakin ini adalah atas berkat dan karunia Allah sendiri. Pada kesempatan sore hari ini, Allah mengizinkan kita untuk bisa bertemu, berkumpul di dalam acara pertunangan, dan kami sangat berbahagia sekali karena kami boleh merasakan berbahagia pula di dalam adat yang bagi kami tentunya adalah sesuatu yang, tapi ini adalah suatu keindahan, dan kami atas nama keluarga sangat berharap sekali apa yang menjadi keindahan ini juga bisa menjadi tercapainya tujuan dari kedatangan keluarga besar Felix Sangkalia atau Bapak Sangkalia Mapeda, sehingga apa yang menjadi tujuan bisa terlaksana dan kelak juga bagi Ananda berdua, Mas Arung dan Mbak Esther. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan kami mohon maaf apabila di dalam kami menyampaikan kata maupun di dalam kami melakukan sambutan ada yang kurang berkenan, kiranya kami mohon maaf, dan semoga pertemuan di antara keluarga ini bisa menjadi awal, bisa menjadi kelanjutan dari pertalian keluarga besar. Terima kasih, selamat sore, dan semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Iya, terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita telah menyaksikan bersama penyerahan sebuah bungkusan sebagai tanda peminangan yang telah diterima oleh ayahanda dari Ananda Esther. Bungkusan tersebut berasal dari seorang pemuda yang bernama Arung. Namun sebelum bungkusan ini dibuka, maka kami persilakan tantenya Esther untuk menjemput Esther di tempatnya dan mengajaknya untuk datang di tempat ini. Ananda Esther, Bapak, Ayahanda, baru saja menerima bungkusan dari Ketua Majelis Adat Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Konon bungkusan tersebut berasal dari seorang pemuda yang gagah perkasa bernama Arung. Ada bungkusan di depannya Esther. Pertanyaannya adalah, apakah bungkusan ini akan dibuka atau bagaimana? Silahkan Ananda Esther menjawab dengan tulus, tanpa paksaan ataupun tekanan dari siapapun juga. Silakan. Iya, saya terima tunangannya dari Mas Arung, dan saya mau membuka seserahannya. Diterima dan dibuka. Iya. Bagaimana Mama dan Papa Esther? Apakah akan dibuka? Pamannya? Tante? Saudara-saudara? Eyang? Apakah akan dibuka pinangannya? Oleh sebab itu, acara selanjutnya, karena kita sudah mendengarkan suara hati yang tulus dari Ananda Esther bersama dengan orang tua dan saudara-saudara, pinangan ini dia terima dengan setulus hati dan minta untuk dibuka. Dan untuk membuka pinangan ini, kami
Persilakan kepada Bapak Payulemba Bandola untuk melaksanakan tugas membuka pinang. Ya, Bapak dan Ibu, karena sudah ada jawaban dari anak cucu Esther bersama keluarga, oleh karena itu bungkusan ini saya akan mulai buka. Perlu kami sampaikan pada keluarga kita di tempat ini, dalam adat Pamona, angka 7 menjadi angka yang mendekati kesempurnaan. Nah, oleh karena itu, ikatan dari pinangan ini ada 7 susun. Saya mau hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan setiap lingkaran dia ada 2. Jadi di sini 2, seterusnya 2, dan ininya juga 2. Itu filosofinya, bahwa kehidupan berumah tangga tentunya tidak ada yang lain selain suami dan istri. Dalam arti apa bahasanya? Tidak ada orang lain. Ya, itu. Jadi saya akan mulai buka, nanti dijelaskan. Bungkusan ini diikat dengan rotan sepanjang 7 meter tanpa disambung. Dan kita menyaksikan bersama Bapak Ketua Majelis Adat mulai membuka pengikat dari bungkusan ini yang menandakan bahwa untuk kuatnya sebuah rumah tangga yang akan dibentuk, dia harus diikat menurut adat Pamona Poso. Rotan bagi orang Pamona dijadikan sesuatu yang sangat berarti, seperti yang kita sudah lihat. Tumbuh berumpun. Rotan ini tumbuh berumpun dan dia tumbuh menjadi tumbuhan yang sangat tinggi. Sifat dari pohon ini, dia memiliki duri. Tetapi tumbuhan yang ada di sekeliling rotan itu atau sekeliling pohon rotan itu, dia rangkul. Dalam arti bahwa dalam kehidupan orang-orang Pamona, mereka akan hidup merangkul orang-orang yang ada di sekelilingnya. Rotan sebagai pengikat telah berhasil dibuka. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perhimpunan adat yang sangat kami hormati. Kita melihat pelepah pinang kering ini. Pelepah pinang ini paling rapi dan kuat membungkus buah yang masih melekat di pohon. Dan nanti akan melepaskan dirinya ketika dia sudah kering atau sudah tua. Yang artinya bahwa kehidupan berumah tangga hanya maut yang dapat memisahkan atau hanya kematian yang dapat memisahkan. Itu sebabnya orang Pamona mengambil filosofi dari pelepah pinang ini, karena memang pelepah yang mampu membungkus dengan sangat rapi buah yang ada di pohon dan baru akan lepas setelah kering. Tetapi sekalipun dia sudah kering, dia masih bermanfaat bagi banyak orang. Kalau di kampung, pelepah pinang kering ini dipakai untuk bermain bagi anak-anak. Anak-anak akan naik, lalu yang lainnya menarik. Artinya bahwa sekalipun dalam kehidupan manusia yang nantinya akan menikah, dipersatukan dalam pernikahan,
menurut adat Pamona, sampai maut memisahkan, yang tertinggal masih tetap bermanfaat bagi orang lain. Demikian. Lalu kita melihat yang ketiga, ada dalam orang Pamona menyebutnya salapa atau wadah yang terbuat dari kuningan. Silakan Kai untuk menjelaskan fungsi dari salapa. Ya, wadah ini salapa kalau bahasa Pamona. Setiap filosofinya, setiap pembentukan rumah tangga seperti Arum dan Ester, tentunya yang pertama-tama yang ada di dalam rencana ialah untuk membuat rumah. Jadi inilah rumahnya. Semua yang ada di dalam ini diisi di dalam rumah. Begitu juga dalam kehidupan berumah tangga. Baik orang tamu yang datang tentunya dipanggil dalam rumah. Ya, itu filosofinya. Kemudian yang ada di dalam ada pinang. Pinang ini harus 7 biji dan semua harus masih ada penutupnya. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kasih lombek. Siri. Buahnya ini masih ada tangkainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada bungkusan kecil ini tembakau. Ya, tembakau. Dan 1 bungkus kecil lagi kapur sirih. Ya. Jadi saya ulang hitung. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau orang tua dulu ini tidak termasuk di hitungan. Nanti perkembangan dunia sekarang supaya ada ikatan yang nampak, ikatan si Arum sama si Ester, maka disiapkanlah ini. Yang pertama gelang, kalung kan, kalung. Ini Arum. Jadi Silakan Arum. seperangkat perhiasan, kita akan menyaksikan Arum yang akan memasung kepada Ester. Dia akan memakaikan kepada Ester. Ya, Arum cukup gugup juga. Dengan penuh cinta dan kasih kita melihat Arum langsung memakaikan kalung di leher sang pujaan hati. Jauh dia berjalan
Bahkan sudah beberapa tempat dia bertugas. Tetapi pada akhirnya hatinya tertambat di sini. Tak perlu kita tahu di mana mereka bertemu pada mulanya. Tetapi yang pasti kita semua menjadi saksi bahwa Arun dan Esther telah mengikat janji. Kiri-kiri ya. Calon ibu bayangkari yang cukup gesit juga ini. Tidak salah-salah Arun, gadis ayunan jelita tapi cukup gesit. Wanita idaman. Ya, lagi. Cincin. Arun cuma berbisik, aku mengikatmu sekarang. Lagi. Ini di Masih telinga. ada satu. Luar biasa kerjasama di awal mereka memulai hubungan yang diresmikan melalui peminangan. Dengan dibukanya pinang, diterima dibuka, dan akhirnya seperangkat perhiasan emas dipakaikan kepada Esther. Tanda sahnya pertunangan mereka. Dan sejak awal kita melihat bagaimana komunikasi body language atau bahasa tubuh terjadi sebagai pemandu bagi Arun supaya tidak salah gantong itu anting-anting. Sakit Arun. Baru anting-anting itu dia coba pakai Arun. Baru anting-anting itu hari itu dia so sakit dia rasa. Aduh. Kita berikan tepuk tangan. Setelah kita menyaksikan bersama Arun memakaikan sepekat perhiasan kepada Esther, maka Arun dan Esther dengarkan tua atau nasihat yang akan disampaikan oleh Kai, Bapak P. Bandola. Dipersilakan kepada Kai. Ini kami sangat memberi ucapan terima kasih yang sungguh kepada keluarga kami di tempat ini, Papa dan Mama Esther, yang bersedia hati menerima pinangan ini melalui adat pemonak. Itu yang pertama. Yang kedua, Arun dan Esther dalam adat Pamona ada 3 tahap yang harus dilewati dalam satu ikatan perkawinan. Yang pertama ini tadi, peminangan. Kemudian tahap kedua ialah pelaksanaan pesta adat. Itu kapanpun disepakati kedua rumpun keluarga, dimanapun pelaksanaannya ada dalam koordinasi yang baik kepada kedua rumpun keluarga. Tahap ketiga, Anuna Toka Arun Montelaa. Montelaa ini si Arun sudah membawa istrinya si Esther di rumah di Tentena di Sulawesi Tengah. Ini tahapnya yang ketiga. Arun dan Esther, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada cucu berdua. Yang pertama, ini tadi semua bahan ini, materialnya ini cuma saya pungut di hutan, tidak ada yang dibeli. Tetapi ketika semuanya ini bersatu, ini sudah sangat mahal harganya. Bisa 1 ekor kerbau, bisa 2 ekor kerbau, bisa 3 ekor kerbau. Oleh karena itu, Arun dan Esther
Setelah pinangan ini diterima dan tanda ikatan sudah melekat di leher, di tangan, di jari, di telinga, bahwa Ester sudah ada yang mengikat. Nah, oleh karena itu, kapanpun pelaksanaan pestanya nanti, mungkin masih ada beberapa bulan kemudian, seperti Pak Polisi bilang, ada rambu-rambu lalu lintas yang harus diperhatikan. Kalau dibilang jangan menyeberang, jangan menyeberang, jangan laju di tikungan. Begitu juga ini, ada rambu-rambu yang harus kamu perhatikan. Artinya tidak dilarang kamu ketemu, silakan kamu ketemu. Mungkin ada rencana-rencana kalian berdua dan masih ada jarak, tanda kutip, bisa dipahami. Jangan dilakukan yang belum bisa dilakukan sebagai suami istri, karena ketika hal itu terjadi, itu tadi saya katakan kerbau. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika rencana kedua rumpun keluarga kapan-kapan ada di antara satu kalian berdua, si Ester kah atau si Aaron kah mundur, itu akan dikenakan sanksi sampai 2 ekor kerbau. Jadi ini harus kamu perhatikan. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau katakan pada Aaron dan Ester, diperhatikanlah ini agar supaya KAI ini dari Sulawesi Tengah melalang buana ke Surabaya datang urus Aaron ini. Jadi hargailah semua orang-orang tua ini. Apa yang KAI katakan ini pelihara, dan supaya pada waktu rencana kapanpun direncanakan, kedua belah pihak kita boleh bersama-sama dalam sukacita. Ini. Jadi Ester sudah paham bagaimana mempunyai suami seorang polisi, pengalaman sama papa. Ya, tentunya begitu juga polisi ini sudah bergaul dengan semua orang. Jadi itu harus Ester pahami, bahwa si Aaron ini seorang polisi. Dia tidak pilih orang, perempuan, laki-laki. Tapi Aaron juga harus ingat, biar juga tugas harus diingat bahwa Aaron sudah Ester punya. Mungkin ini saja beberapa hal. Mudah-mudahan anak Aaron, cucu Ester, bisa diperhatikan supaya kegembiraan kita pada sore hari ini akan berlanjut terus sampai pada waktu yang ditentukan nanti. Terima kasih, saya kembalikan pada pemandu. Demikian penjelasan dari Ketua Majelis Adat Kelurahan Sanggele untuk kedua anak kekasih Aaron dan Ester. Demikian Bapak dan Ibu, pantarima pai pabulere pehoa rira dua anak anu tapotowe i Aaron pai i Ester. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena Tuhan baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mungkin Aaron dengan Poppy bisa berlutut sebentar. Saya mau doa. Ajaib Tuhan. Mungkin orang tua bisa dekat sini juga. Orang tua sama-sama. Kita bisa angkat tangan memberkati anak-anak ini.
Bapa di sorga, saya berdoa buat Arum dan Poppy. Di hari pertunangan ini, Tuhan Yesus luar biasa. Mereka sudah memadu kasih, membangun hubungan cinta kasih. Hingga ke jenjang pertunangan ini disaksikan kedua orang tua, kakek nenek, keluarga, dan semua kerabat yang ada. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami hanya bisa bersyukur sebab Tuhan baik. Selanjutnya kami serahkan dalam tangan Allah. Mereka akan melangsungkan prosesi nikah dinas di Bali. Dan tahun depan akan dilangsungkan pemberkatan nikah dan resepsi. Berkat Tuhanlah yang membuat mereka cukup. Kecukupan Allah lah yang membuat mereka bisa melewati semua proses ini. Terutama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Berkat Tuhan buat mereka. Engkau menghalau mereka dari mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, dan maut. Rancangan jahat manusia dan iblis tidak berlaku atas mereka. Pekerjaan Arum sebagai anggota polisi, Poppy yang kelak menjadi ibu bayangkari, menjadi suami istri yang mencintai, saling mencintai, dan takut akan Tuhan. Jika ke depan dalam pernikahan mereka Allah mengaruniakan keturunan, biarlah keturunan itu keturunan yang perkasa di bumi. Kami akan menyaksikan itu setelah mereka menikah. Ayah dan ibu mereka akan bangga, adik dan kakak mereka akan bangga, keluarga dan rumput keluarga akan bangga, keluarga Jawa, keluarga Poso akan bangga bahwa pernikahan ini adalah tonton terbaik. Rumah tangga mereka adalah saksi terbaik dan menjadi kesaksian. Terima kasih buat anak mantu wanita satu-satunya dalam keluarga Sangkalila dan mungkin keluarga ibu. Tuhan menyertai Poppy menjadi bagian keluarga Sangkalila dan semua rumpun keluarga terkait. Arum juga bisa jadi bagian dari keluarga Bapak Yohanes dan Ibu. Tuhan Yesus menyertai mereka, karir hidup mereka dalam kontrol Tuhan. Saya berdoa juga buat Papa dan Mama Arum. Engkau memberkati dalam tugasnya sebagai seorang pimpinan rumah sakit dan Ibu Ketua DPR. Kehidupan mereka dihiasi dengan anugerah dan kemurahan Allah. Masuk keluar mereka dengan berkat. Rancangan jahat manusia dan iblis tidak berlaku atas mereka. Apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan Allah menghalau mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, maut, kematian, serta semua penyakit kronis dari hidup mereka. Yang ada hanyalah panjang umur dan lanjut usia. Dan mereka menikmati berkat itu. Dan semua keluarga dan rumpun keluarga, rekan-rekan dinas dan tugas dimanapun mereka berada dalam masuk keluar mereka, akan menyaksikan kegagahan Tuhan menyertai mereka. Dan mereka orang-orang itu akan takut akan Tuhan. Kalau Tuhan sudah sertai di tahun 2020, 2021 lebih diberkati lagi. Bagian-bagian yang sudah mereka doakan dan harapkan, saya berdoa bahwa Tuhan akan menjawab. Bahkan lebih daripada itu, apa yang tidak pernah mereka lihat, mereka dengar dan timbul dalam hati, itu akan Tuhan sediakan buat mereka. Tuhan menyertai dan memberkati sampai proses ini selesai dan kembali bertugas ke tempat masing-masing. Tuhan Yesus menyertai luar biasa. Haleluya. Saya berdoa buat Bapak Yohanes dan Ibu. Berkat Tuhan buat mereka. Penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Tugas pekerjaan Tuhan berkati. Sebagai seorang polisi aktif menantikan kemurahan Allah, sudah selesai sekolah tinggi dan akan segera mendapat penghargaan Tuhan lewat bintang jenderal. Kami berdoa Tuhan sudah memberi promosi jabatan baru ke sana, melengkapi berkat Tuhan di 2019, 2020 dan menuju 2021. Ibu diberkati Tuhan, anak-anak diberkati, cucu menantu semua diberkati ke depan. Perturunan mereka perkasa di bumi, penyakit kronis dihalau dari hidup mereka, mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, maut, kematian dihalau dari hidup mereka. Rancangan jahat manusia dan iblis tidak berlaku atas mereka. Apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih kau menyediakan rumah ini, dan di rumah ini pula Tuhan mengaruniakan seorang calon menantu yang luar biasa, dengan besan yang luar biasa dan rumpun keluarga yang luar biasa. Kebahagiaan itu terlengkapi sudah di sini. Sudah Tuhan buktikan kebesaran itu. Selanjutnya pemeliharaan Tuhan
terus dan menerus. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami berdoa buat Opa dan Oma, Popi, Tuhan berkati. Opa juga yang sudah sembuh dari sakit, pemulihan terus terjadi untuk mereka lihat berkat, anak cucu menantu perkasa di bumi. Eyang juga Tuhan berkati walaupun saat ini hidup sendiri. Tapi kami percaya ibu daripada Ibu Yohanes diberkati. Anak cucu menantu semuanya diberkati. Tuhan menyertai mereka dengan berkat. Terima kasih buat semuanya. Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, keselamatan daripada Kristus Yesus Tuhan kami, persekutuan yang erat dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal dan diam bersama kami hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Acara selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dengan demikian berakhir sudah kebaktian kami malam ini. Kami terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.